tadi lu suruh jalan. Orang bisa jalan aja, coba dah senangnya di mana senangnya? Kalau gue punya motor mah enak kali ini, gue jalan mulu capek banget. Begitu motor ganti oli ban pecah kata aja, kemarin mah gue nggak mikirin beginian, sekarang gue mikirin beginian. Puyeng juga punya motor ya. Kata aja kalau punya mobil mah enak kali, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Begitu bayar pajak, ini mah motor satu. Kata aja kalau ke puncak mah enak kali, adem kagak gerah. Namanya tidur kita pakai selimut, tidur namanya kredong pagi-pagi. Pulang dari puncak pada dikerikin semua. Kagak ada senang mah nggak ada. Yang ada mah tenang. Di mana dari tenang? Tenang mah di pengajian, tenang. Saking tenangnya tuh orang ngaji, nyender pules aja. Lah orang banyak pikiran mah kagak bisa pules. Coba orang orang ngaji mah nyender dikit pules aja. Ngaji udah kayak ikan dibius pinggir semuanya. Ngaji dari sono mulain, gurunya udah nyampe, murid belum pada nyampe. Murid mah sebenarnya udah nyampe, cuma pada nongol doang di sono ngintip. Belum ada orang. Nah sono ngintip juga, lah belum ada orang. No. Gurunya dewek-dewek, dateng mah atu pulang mah bareng banget, pulang mah nggak kayak nonton dangdut. Kalau nonton dangdut mah perginya bareng banget, pulangnya kagak bareng. Kata temennya, pulang yuk, tanggung nih satu lagu lagi gitu. Kalau ngaji mah perginya kagak bareng, pulangnya bareng. Nonton dangdut mah perginya bareng banget, pulangnya kagak bareng. Ngaji mah berat, orang ngangkat semen berat. Karena ngangkat semen berat, panggulin, digotongin pertama, panggulin, udah jalan. Orang ngaji mah berat, ngajak ngaji pertama ngaji jemput. Kalau ngajak ngaji jangan suruh jalan dewek sampai mampus juga aja nggak pergi. Emang lu nggak tahu musola? Tahu, aroyansi tahu. Emang lu nggak kenal sama gurunya? Ya kenal. Kan banyak banget temen lu yang pada ngaji. Ya tahu gua. Itu sih lu nggak jalan, malu gua. Nggak bakalan pergi orang kalau baru mulai ngaji suruh jalan dewek. Nggak bakalan pergi. Kenapa? Barang berat, makanya gotongin, jemput. Udah 2 kali ngaji mah 2 kali jemput. Besok gak getapan dia mah yang jemput. Ngaji mulu kiai saya. Emang apa? Ya jadi kiai kagak. PA ngaji mah bukan pengen jadi kiai, ngaji mah biar hidup bener, biar tenang. Kan kalau kita lagi ngaji mah bini minta gamis kita kagak inget, anak minta dibeliin handphone kita nggak inget, di pengajian doang. Ntar mah keluar gerbang tuh inget aja lagi. Makanya senang mah kagak ada, adanya tenang. Kata Nabi, iza marortum biriyadil jannah parta'u, kalau lewat taman surga mampir. Kata sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasul, apa itu taman surga? Kata Nabi, majlisu zikri, majlis zikir. Kata Imam Ibnu Abbas, majlisu zikri alladzi yubayyinul halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis yang menjelaskan haram dan haram. Itu namanya berarti majlis taklim, mampir ngaji. Allah janji, man sagolahu zikri wa tilawatu kitabi atau itu abdolama salah sailin. Orang yang sibuk zikir, sibuk ngaji sampai lupa minta, nanti saya kasih, saya berikan sesuatu yang lebih hebat daripada yang aku berikan sama orang yang suka minta. Orang yang ngedoa dibagi, dia mah orang ngaji dulu nggak sempat minta, dibaginya lebih hebat lagi sama Allah. Makanya jangan sampai goyang. Kalau orang tuanya udah goyang, ribet anak ngikutinnya. Gue bagaimana bapak gue begitu, gue bagaimana ini ya? Itu dia goyang mulu, bagaimana gua? Bapak gua aja bingung mulu, bagaimana gua? Namanya juga kaca, biar tetek. Nih, biar nggak goyang begini. Pernah nggak ke Pamijahan, Tasik? Pernah ya? Ya. Jalan dari sini habis sisa.
sampai Nagrek Bandung, jalannya begini kan ya, sampai Nagrek jam 1 malam, jam 1 malam, tapi di jalanannya ada garis putih, ada marka jalan. Sopir masih berani nggak tuh lari 40, 60, 50 masih berani nggak ya? Masih berani ya. Kenapa? Karena ada garis putih. Begitu sampai Malangbong, sampai Gentong, Garut, masih jalan begini juga, jalanannya baru di aspal, nggak ada garis putih. Masih berani kenceng gak sopir? Celingukan sambil kebingungan, pelan banget. Itu namanya orang ngaji. Kalau orang ngaji punya garis, ini namanya garis haram, ini namanya garis halal, ini namanya garis makruh. Masuk ke musola juga tukang ngaji mah tenang, nggak kebingungan hidupnya sebab dia punya garis. Tapi orang kagak pernah ngaji itu kayak orang nggak pernah punya garis. Begitu masuk musola selinguk mulu kayak monyet baru dilepas. Bingung gua ngapain ini ya, tadi ngeliat orang jaliatin. Oh begitu. Makanya ngaji itu biar kita punya garis, biar kagak nyungsep ke jurang, biar kagak keluar jalur, biar kagak nyemplung ke jurang. Makanya ada garis putih di jalanan itu namanya garis hukum. Yang kedua syaratnya jangan goyang. Yang ketiga kacanya jangan pecah. Kalau kacanya pecah bagaimana mau ngaca? Emak babanya jangan berkelahi mulu. Emak babanya berkelahi cerai. Anda di pondok saya no bocah banyak banget kalau libur nggak pernah pulang. Lu nggak pulang tong? Nggak emang apa? Bingung mau pulang kemana? Babanya di mana? Emaknya di mana? Tuh namanya kacanya pecah. Jadi bocah bingung. Kalau cerai mah yang namanya wadon saya guru banyak banget pengennya. Wajar, bini kita makhluk hidup. Kalau orang wadon kita punya pengen ke Tenabang, pengen ke Toko Liong, wajar. Sebab bini kita makhluk hidup. Kalau justru yang tidak wajar itu kalau bini kita udah kagak pengen papa. Neng ke Toko Liong yuk beli emas. Enggak bang. Gamis dah. Enggak juga bang. Bini gue kagak punya pengen sekali romanya. Itu yang ngeri mah. Jangan-jangan kagak bener bini gue nih. Laki saya guru galak banget jadi laki. Wajar anak laki galak mah. Emang anak laki mah kudu galak. Kalau lembek mah bukan anak laki. Yang wajar kenapa? Anak kita adek sama emponya berantem mulu kadang-kadang ya. Adek empo berantem mulu. Padahal satu bapak satu emak satu perut masih berantem. Apalagi kita sama bini kita. Bini kita sama anak siapa, kita sama anak siapa. Ketemunya udah gede, berkelahi ya wajar. Namanya makhluk. Kopi pahit banget. Ya iya kopi pahit banget, tapi kan gula manis. Bukannya kudu kopinya banyakan, bukan. Gulanya biar banyakan kali ntar jadi kolek. Yang bagus adalah orang yang bisa memberikan keseimbangan. Harus seberapa banyak kopinya, ngimbangin tuh gula, ngimbangin kopi, airnya ngimbangin. Kalau bini bisa ngimbangin laki, laki bisa ngimbangin bini, enak. Kopi bisa ngimbangin gula, gula bisa ngimbangin laki, gula bisa ngimbangin kopi, enak. Ini mah laki sengke, bini parku, ya. Iya, laki sengke, bini parku, udah ribet, anaknya ngikut aja lagi, parku juga. Yang namanya hidup pak, makanya kudu ngaji biar punya buku panduan hidup. Di rumah kita kudu ada api, di rumah kita kudu ada api, wajib ada api. Kalau nggak ada api kita nggak bisa masak air. Kalau nggak ada api kita nggak bisa ngerokok. Tapi berarti api itu manfaat kalau bisa ngaturnya. Kalau bisa ngatur, di dalam jiwa kita ada nafsu. Nafsu itu manfaat kalau bisa ngaturnya. Bini kita banyak pengennya,
manfaat kalau dia bisa ngaturnya. Emang lakinya ngojek doang udah apa po, jangan pengen TV teplek. Yang bekonde aja lihat, tonton nih bekonde. TV dulu mah pada bekonde ya, TV sekarang mah teplek banget. Emang laki lu ngerok aja udah berhenti, lu lagi jadi wadon parku banget minta mulu. Emang udah laki lu juga motornya belum lunas, udah apa jangan ketenabang mulu. Itu namanya ngimbangin. Naik motor mah dewek-dewek enak banget bos, kenceng apa mau biruk miring kayak apa tahu, terserah lu orang dewek-dewek. Anak laki mah lagi jadi bujangan, terserah lu mau ngayap kemana kek, lu mau pulang mau apa kek, namanya naik motor dewek terserah. Tapi kan kalau gitu udah naik motor udah ada boncengan, kudu bisa ngimbangin yang di belakang. Emang udah ketahuan bini lu gede, nikung jangan miring-miring, gibek ntar. Emang yang depan doang ngimbangin, yang belakang juga kudu ngimbangin yang depan. Emang udah laki lo mau miring kanan, lu miring ke kanan. Ini udah tau ke kanan, lu ke kiri ya. Jatuh. Sebab kalau nggak bisa ngimbangin, jatuh bukan dewek-dewek, jatuh berdua. Kalau laki udah nggak bisa ngimbangin bini udah nggak bisa ngimbangin laki. Sebab dia celaka bukan dia sendiri, berdua. Apalagi naik motor udah ada anak ngimbangin lagi. Makanya jangan sampai goyang, biarin goyang hati, yang penting badan mah jangan sampai goyang. Puyeng mah puyeng, yang apa diunjukin di depan anak. Nabi mah tenang banget, Nabi mah hidupnya, Nabi tenang banget hidupnya. Mau hijrah tenang, mau ngapain aja tenang. Hambanya yang ngaca masih pada goyang dulu. Apalagi kalau Nabi goyang, bagaimana kita kalau emak bapaknya goyang, bagaimana anaknya? Makanya jangan pada pecah, biar pada akur. Generasi muda yang peduli ingin berbagi, biar bares jadi orang mah. Rizki mah kayak jenggot, punya jenggot 2 lembar nih, punya jenggot 2 lembar. Dia datang ke rumah saya, Ji, jenggot lu banyak banget, emang lu obatin? Kagak, emang apa diobatin, ya sakit kali. Jangan kayak orang gondrong petir. Orang gondrong petir pengen banyak jenggotnya, tiap mau tidur tuh ya celubin obat, celubin gitu. Dapat sebulan jenggotnya nggak tumbuh, yang tumbuh telunjuknya mulu. Udah kalau mau foto gitu mulu. Punya jenggot 2 lembar, saya kata gini, Cang, kalau jenggot pengen banyak, yaitu yang 2 lembar kerok, Cang, kerok, ntar tumbuh banyak. Punya jenggot 2 lembar, kalau pengen banyak, yang 2 lembar kerok, hilang 2, tumbuh 7, kerok lagi, hilang 7, tumbuh 12. Rizki kalau pengen banyak, yang ada keluarin, yang ada keluarin. Anfik mafil jaib, yakti mafil goib. Keluarin yang ada di kantong, ntar datang yang nggak ada. Namun dari tadi dikasih pisang nggak dimakan-makan, kasih makanan nggak dimakan-makan, kata tuan rumah, nggak dimakan-makan, ya kagak bakalan keluar lagi yang di dalam. Yang ada nggak dimakan-makan. Coba kalau namu dikasih air langsung habis, kata tuan rumah, nambah lagi pak ya, nambah apa juga keluar, kopi, teh, keluar semuanya. Kenapa? Sebab yang ada kita keluarin. Rizki kalau pengen nambah, yang ada keluarin, ntar yang nggak ada dateng. Tahu sumur zaman dulu nggak? Sumur zaman dulu kalau pengen air baru, timba derek tuh, ditimba yang ada. Ntar yang nggak ada tuh dateng aja, ditimba, dateng lagi. Lah sekarang kagak ditimba-timba, bagaimana mau dateng yang baru? Rizki yang di kantong kagak dikeluarin, nggak bakalan dateng yang baru. Jenggot yang 2 lembar sayang banget, sayang. Jenggot dua-duanya sayang banget, saya suruh kerok Cang. Nah gue nggak punya jenggot lagi ya kalau gue kerok. Begitu mulu, udah itu 2 lembar kerok. Entah gue nggak punya jenggot lagi, Ji, bodoh. Kalau Rizki pengen apa, keluarin itu di kantong, ya ntar gue nggak punya duit lagi.
ntar gua nggak punya duit lagi, bodoh dah lu bilangin, keluarin, ntar yang ada, yang nggak ada dateng tuh rizki milik kau begitu, ada keluarin. Coba nih pikirin dah, ada kebutuhan, ada keinginan. Orok umur 1 tahun ditumbuhin gigi, dia aja nggak minta ditumbuhin gigi sama Allah. Kenapa? Sebab dia butuh gigi. Umur 5 tahun orok giginya pada copot ya anak kecil ya. Mau anak kecil makan permen mau kagak, gigi anak kecil umur 5 tahun copot. Tapi kenapa itu gigi anak kecil copot? Itu gigi susu, nggak kuat buat makan wajit, nggak kuat buat makan rengginang, nggak kuat buat makan kikil. Makanya diganti sama Allah yang lebih kuat, tumbuh lagi tuh gigi anak kecil mah, diganti sama Allah yang lebih kuat. Kalau kita mah nih udah copot nggak diganti sama Allah, kata Allah mau ngapain gue ganti, emang udah pada mampus. Kalau pengen punya gigi baru beli, kata Allah. Enggak, gue mau nggak ganti, yang pada mampus kayak diganti. Itu namanya kebutuhan. Kalau kebutuhan mah nggak usah dipuyengin. Rizki mah kata babak kita nih, saya inget banget, tenang aja potong, hidup mah nggak bakalan miskan rizki orang. Hidup mah udah dibesekin po, hidup mah udah dibesekin, besek maulid kayak di kampung saya. Kalau kampung saya kan kalau mau maulid satu rumah besek kosong dikasih, besok lu anterin 10 besek tuh maulid dianterin, satu rumah 10 besek kosong besok anterin. Satu rumah 10 besek kosong, berarti kan isinya lain-lain ya. Semua orang besek pengen ayam dadanya, bihunnya rada lemes, nasinya pulen, ada sambal kentang diiris-iris, ada boncis sama ayam bumbu kuning. Pengen kan begitu orang ya besek. Semua orang pengen jadi orang kaya, umurnya panjang, jodohnya botok, demplon, denok, montok, blomo. Pengennya kan begitu semuanya orang. Ada nggak yang pengen jadi orang susah? Nggak ada. Tapi orang susah ada. Banyak banget orang susah. Nggak ada yang pengen mati masih muda. Tapi orang orok mati mah nggak ada yang nggak pantes. Kayak kembang kelapa jatuh, orok dalam perut mati. Habis kembang kelapa bungsil jatuh, orok umur 2 tahun mati. Habis kelapa bungsil, kelapa cengkir jatuh, anak SD SMP mati. Habis kelapa cengkir, kelapa muda mah kuat kali nggak jatuh, banyak banget kelapa muda jatuh, besok mau kawin mati. Habis kelapa muda, kelapa tanggung buat bikin uli jatuh masih. Anaknya baru 2 sedang gagah-gagahnya itu aja usaha mati masih. Habis kelapa tanggung, kelapa kering, kadang-kadang kelapa kering kagak mau jatuh. Ya udah ke bawah angin, ke bawah mana kuat banget tuh kelapa keringnya, kagak mau jatuh sekali. Belum tentu yang kering jatuh duluan ya Kong. Iya, kayak tenang Kong, biar kata udah kering juga belum tentu jatuh duluan. Bisa jadi yang bungkus jatuh duluan, mati mah nggak pantas. Ini mah ya tuh kaki udah kering banget itu nggak mau jatuh, belum tentu yang kering jatuh duluan. Nah pada waktu dibagi besek kita bisa milih nggak? Kagak, dibagi ya kita ambil. Kalau kita milih kita singkap dulu, kata Perida gue gambarin lo bagi milih lagi. Pada waktu umur 4 bulan di dalam perut ditentuin tuh jodoh kita, rezeki kita, umur kita. Bisa milih nggak kita? Kagak bisa, dibagi kita ambil. Kita pulang dah tuh kita penteng besek, kita endus dikit tuh besek ya, kita endus. Wanginya rendang rumahnya nih, nyingsot jalan. Orang mah Pak, kalau orang senang jalannya aja udah ketahuan. Lenggangnya enak buat nyingsot dah suil. Tuh orang senang tuh. Orang jahat aja jendus baunya rendang, suil aja di jalanan. Coba orang susah sama jalan. Ya, apa juga jat tendang, kaleng jat tendang itu tendang.
Itu begitu sampai rumah karena bayangannya udah rendang, jaga geroan abininya, "Neng, makan nih." Makan. Tuh kalau makan pakai tangan. Kenapa pakai tangan? Sebab kalau pakai tangan cepet dicerna di dalam perut. Sayur kita pegang basi. Sayur dipegang basi. Makanan yang udah pegang pakai tangan, tadi dalam perut cepet digilingnya. Guru ngaji, murid ngaji sama gurunya nurut banget. Kenapa? Datang salaman, pulang salaman. Beda sama murid sekolah ngelawan guru mulu, orang kagak salaman-salaman, makanya makannya pakai tangan. Makanya pakai tangan tuh. Yang kedua, kalau makan kaki kiri dudukin, kaki kanan kita angkat, makan. Kayak di warteg tuh Mak Kiai. Bukan masalah kayak di warteg. Dalam kitab Fawaidul Makiyah dikatakan, kenapa kaki kanan kudu diangkat kalau makan? Ucus buntu adanya di kanan, jadi nasi kagak ke ucus buntu. Tempat makanan adanya di kiri, semuanya ke kiri. Maka ntar kalau berak, kaki kiri tepakin, kaki kanan jingkein. Emang tempatnya di kiri, miringin ke kiri, nggak pakai ngeden melojor. Kenapa sekarang orang banyak yang wasir beraknya duduk? Itu aturan, diatur sama agama berak duduknya bagaimana. Makanya saya pulang mondok 15 tahun sama guru kompet ditanya begini doang, "Nopal, lu udah rapi tong di Tasik?" "Udah guru." "Lu di Tasik di berapa tahun?" "Ada guru 15 tahun." "Lu udah bisa berak tong?" Ditanya begitu doang tuh sama guru komit pulang mondok. Ditanya, "Lu udah bisa berak tong?" Katanya saya, "Berak sikong." Saya pengen kagak bisa. Iya, cuma timbang ngeden nggak bisa kita. Cuma kan aturan duduknya kayak bagaimana. Kaki kiri kita tepakin, kaki kanan kita jingkein. Madepnya bagaimana, ngedennya bagaimana, diatur biar kagak wasir. Itu namanya dibesekin. Begitu dibagi besek, bininya begitu aja singkap sama bininya jejanggit, Bang. Tahu jejanggit? Jejanggit ebuse begitu. Kata bininya ebuse, kata lakinya, "Ngapa lu?" "Het, Bang, telur doang sebelah." Itu lakinya udah ngebayangin rendang. Oh, telur doang sebelah. Itu anak lagi udah ngebayangin punya bini orang kaya, cakep. Begitu kawin buluk banget bininya. Udah buluk susah, jauh banget lagi. Itu yang ngebayangin lu jadi orang kaya, susah. Itu yang ngebayangin anaknya pada panjang umur, mati masih muda. Itu namanya besek. Kata bininya, kata lakinya, "Ya udah makan." "Gah, itu kan ada bihunnya." "Het, Bang, bihunnya kaku banget kayak kenur. Masaknya kurang air, jadi bihun kaku." Sekarang saya tanya, makan telur sama makan daging kenyangnya sama nggak? Sama kan kenyangnya. Kita makan nyari enak, nyari kenyang. Mau nggak enak doang nggak kenyang? Ada anak kecil, ada orang dewasa. Kalau anak kecil yang dia cari rasa, makanya anak kecil mah nggak nyari manfaat, yang penting enak. Mana minumannya? Teh jus. Mana minumannya? Apalagi pop es. Mana makanannya? Mie. Sebab anak kecil nggak nyari manfaat, yang dia cari rasa. Beda sama orang tua. Orang tua nggak nyari rasa, yang dicari manfaat. Mana minumannya? Jamu. Mana minumannya? Kopi pahit. Biarin rasa mah nggak enak, yang penting manfaatnya ada. Mau kita mau masuk kelompok siapa? Kalau kita masih mau nyari enak mulu, berarti kita masih jadi anak kecil. Kapan mau gedenya kita? Makanya kita mah jangan nyari rasa. Makan pakai telur, makan pakai daging, kenyangnya sama. Tidur di spring bed sama tidur di karpet sama nggak pulesnya? Sama. Gaya mah enakan di karpet, ngiler juga banyakan di karpet. Ya guling kemana juga nggak ada jatuhnya. Bini kita tuh adonan cakep banget. Dia punya hidung mancung, dia punya bulu mata lentik, matanya jeli, bibir belah manggis, janggut udah kayak sarang tawon.
cakep banget, ada lancipnya gitu janggut, dia punya kulit kuning langsat. Terus yang satu bininya buluk, jenong, pesek, bibir doer sama bibir. Yang saya tanya, barangnya sama apa enggak? Barangnya sama enggak? Ya kali kalau orang cakep barangnya putih, kena kagak. Lah udah, emang bini lu tuh itu emang jodoh lu itu, pakai aja. Emang juga guru kelihatan banget mukanya. Lu matiin lampu, tolong banget jadi orang. Matiin lampu, masih kelihatan aja guru. Lu tutupin mukanya pakai kain. Barangnya mah sama sih. Kata siapa rasanya beda. Kayak udah punya bini 2 aja. Kalau orang punya bini 1 ngomong rasanya beda, udah kagak percaya saya mah. Kalau punya bini 4 kali ngomong rasa beda saya percaya. Ya udah, emang itu jodoh kita, emang udah itu bagian kita, terima, makan. Lu kagak makan tuh besek, lu kesel iya, lapar iya, besok kan jadi krikin, masuk angin. Makanya hidup itu kayak begitu, ngeliatin orang dia enak amat ya, kelihatannya doang enak. Hidup mah kayak gunung, gunung cakep ke gunung dari jauh, gunung cakep. Coba lu masuk ke dalamnya, ada macan, ada ular, ada leluwe, ada gaang, ada ciku-ciku, apa juga ada. Dia enak amat dagang ya, kelihatannya. Coba lu ngikut dagang, nguset baru sehari udah rugi mulu. Enak amat jadi kiai ya. Coba lu jadi kiai, buyang amat dibaca kitab. Tiap buka kitab matanya gerojok air mata, buka kitab air mata gerojok. Lu sedih amat bang, gua nggak bisa baca. Emang lu kata enak buat jadi kiai? Emang lu kata enak buat dagang? Kelihatannya doang. Makanya kalau dari jauh mah iya ngelihatnya enak. Nih si Sarwiti sama lakinya naik sepeda, girang buat naik sepeda lah. Lakinya goes, bininya duduk di batangan. Ada gajlugan ketawa, ada gajlugan ketawa. Kadang-kadang kita yang ngeliat yang sewot. Kata kita, dih sepeda aja girang banget. Saya biarin deh cewek girang banget, nggak boleh yang sewot. Tapi ada lagi tetangganya punya motor baru, PCX baru. Tapi itu naik motor berdua, ya Allah, mukanya kayak cuka tumpah, asem banget, asem. Ya muka udah kayak cuka tumpah, asem banget. Padahal motornya baru PCX lah, ono naik sepeda girang banget. Lah itu ngapa aja naik motor baru, mukanya kayak cuka tumpah. Dia mau naik sepeda, emang badan naik sepeda, hati naik sepeda. Itu naik motor baru, badan doang naik motor, hati mah mikirin kreditan 2 hari lagi. Gimana mau enak coba dah. Jadi yang jangan ngeliatin orang mulu, orang mulu diliatin. Orang mah dari jauh kita lihat semua juga senang. Orang gila ya kita lihat senang motor orang gila. Pagi-pagi udah nenteng teh manis kiri kanan. Kita yang waras sebelum ngeteh dia udah ngeteh. Iya, orang gila aja kalau kita lihat dari jauh senang ya. Siapa juga senang. Gunung mana juga kalau kelihatan dari jauh mah udah cakep aja. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya banyak ini banyak itu, sama orang juga. Makanya kalau naik mobil nih, pernah naik mobil, nih sopir, nih kita duduk di samping sopir, nih kita naik mobil malam, terus jalan di depan ada mobil lagi. Kalau bahasa Inggrisnya mah samprogan ya. Nah, iya samprogan itu papagan, perwis dah. Pertanyaan saya nih, sekali lagi.